Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi di awal Februari, tanggal 1 Februari tahun 2021. Saya berharap di bulan baru ini semuanya diberkati oleh Tuhan dan dilindungi, kita selalu sehat, itu yang paling penting. Sahabat Indonesia, kali ini kembali saya menyoroti kasus yang menimpa Abu Janda atau Permadi Arya. Dalam perkembangannya saya melihat kok seperti bola salju ya. Jadi semakin bergulir, semakin besar dan besar, dan aroma politisasi ini luar biasa besar. Ini saya kok agak prihatin. Sahabat Indonesia, apakah harus seperti ini bangsa Indonesia atau umat Islam di Indonesia? Tidak ada maaf, tidak ada melindungi atau mungkin meluruskan gitu ya. Selalu divonis, selalu penuh amarah, selalu dengan menghukum. Saya kira Islam bukan begitu. Sahabat Indonesia, saya ingat sabda dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa akan diberikan perlindungan oleh Allah, akan diberikan rahmat oleh Allah kalau melakukan 3 hal. Yang pertama adalah bila dia diberi, dia akan bersyukur. Yang kedua, bila dia mampu melakukan pembalasan, tapi dia memaafkan. Yang ketiga adalah bila dia marah, akan surut amarahnya. Ada 3 hal ini. Sahabat Indonesia, kenapa kita tidak meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya. Yang pertama, beliau mengatakan kalau kita diberi, kita akan bersyukur. Kalau kita mampu melakukan pembalasan, kita justru akan memaafkan. Yang ketiga, apabila kita marah, justru akan surut amarahnya. Ketiga sifat ini, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang akan dilindungi Tuhan, akan diberikan rahmat oleh Tuhan. Sahabat Indonesia, kenapa Islam tidak seperti itu saat ini ya? Yang saya tahu, Islam adalah agama penuh kasih sayang. Selalu saya mengikuti apa yang diteladankan oleh Rasulullah. Beliau sangat memaafkan banyak orang. Beliau adalah mempunyai sifat pemaaf yang luar biasa. Pribadinya santun, tidak pernah penuh amarah meledak-meledak. Ini yang tidak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Islam yang dulu begitu damai, gitu ya. Islam yang dulu begitu teduh, akhir-akhir ini kok jadi penuh amarah, gitu ya. Mari kita flashback tahun 2016 pada saat kasus Basuki Cahayapurnama atau Ahok sedang meledak, sama tuduhannya dengan Abu Janda, yaitu penistaan agama. Saya heran gitu ya, kenapa kita selalu menghukum, selalu menghakimi gitu. Kalau ada umat kita yang katakan dianggap bersalah seperti Abu Janda misalkan, kenapa kita sebagai umat muslim tidak serta-merta memaafkan, meluruskan, dan memperbaiki? Tidak perlu harus saling menghujat, menghukum, menghakimi, atau masuk pada ranah hukum. Saya kira bukan seperti itu teladan Nabi Muhammad kepada kita. Nabi Muhammad selalu mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang penuh kedamaian, rahmatan lil alamin. Membawa keberkahan, membawa kedamaian di sekalian alam. Saya mohon kepada kita semuanya bagaimana kita menerjemahkan Islam, memaknai Islam seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Agama yang penuh keteduhan, agama yang tidak menyebarkan ketakutan. Ada beberapa orang memanfaatkan kasus-kasus yang menyangkut agama untuk kepentingan politik tertentu. Kita bicara kasus Ahok. Jelas aroma perebutan kursi gubernur DKI itu menjadi motivasi besar kenapa kasus itu meledak. Umat Islam yang lain kadang-kadang terlalu mudah terprovokasi gitu ya, oleh kepentingan politik tertentu. Sahabat Indonesia, saya melihat di kasus Abu Janda ini demikian pula adanya. Ada beberapa orang yang menyudutkan, ada beberapa orang yang murni menasihati, tapi yang lebih banyak sekarang adalah menghujat. Bahkan partai-partai pun turun tangan, menekan polisi. Gitu ya.
untuk menangkap Abu Janda. Apakah Islam seperti itu yang kita inginkan di Indonesia? Saya yakin tidak. Islam adalah mayoritas di Indonesia. Harusnya kita memberikan contoh pada minoritas bahwa kita adalah agama yang penuh keteduhan, agama pemaaf, dan bukan agama penghukum. Sahabat Indonesia, saya tidak membela Abu Janda. Pada kasus Natalis Pigai, jelas saya membela karena itu penuh aroma rekayasa kasusnya. Tapi kalau kasus masalah agama yang dikatakan arogan, kenapa kita tidak tabayun, kita tidak mendengarkan secara jernih apa yang dimaksudkan oleh Abu Janda? Saya khawatir kita salah memaknainya. Kita terlalu mudah menghukum, terlalu mudah memvonis, dan terlalu mudah menghujat dia. Sahabat Indonesia, apakah salah orang mengajukan ke polisi dalam kasus penistaan agama? Tidak salah. Saya tidak menentang itu. Cuma saya berharap apakah tidak sebaiknya itu didahului dengan tabayun, dengan klarifikasi, dan yang paling penting saya merindukan agama Islam seperti zaman dulu waktu kecil. Tahun 70, 80, 90 adalah agama yang penuh kedamaian dan keteduhan. Bukan agama yang pemarah. Sahabat Indonesia, ini refleksi saya di awal Februari. Karena saya sangat prihatin dengan kasus akhir-akhir ini. Kenapa? Itu menggerus energi bangsa ini. Kita untuk membahas sesuatu yang tidak terlalu penting. Padahal di depan mata kita ada pandemi COVID-19 yang belum selesai. Angka paparan infeksi semakin tinggi. Kemudian recovery ekonomi juga belum berjalan sampai sekarang. Kenapa kita tidak fokus untuk membantu pemerintah, membantu negara menyelesaikan masalah itu, dibanding kita membahas sesuatu yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kita tidak harus membenarkan yang salah, tapi yang salah pun sebaiknya kita maafkan, kita luruskan. Tidak perlu kita hukum dengan serta-merta. Itu ajakan saya, sahabat Indonesia. Mudah-mudahan perspektif saya dengan Anda sama, gitu ya, bahwa mari kita memaknai Islam di Indonesia ini dengan penuh keteduhan. Kita rangkul saudara kita satu agama dan lain agama. Itu kita harus rangkul bersama. Karena kita harus sadar kebinekaan Indonesia adalah keniscayaan. Sesuatu fakta sejarah yang tidak bisa kita ingkari. Sampai kapanpun anak cucu kita pasti akan hidup bersama dengan orang yang lain agama, lain suku, lain bahasa. Itu keniscayaan Indonesia. Mari kita lestarikan, kita hemat energi kita untuk hal yang penting. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Mudah-mudahan berkenan di hati Anda. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen opini saya hari ini. Mudah-mudahan Anda berkenan. Terima kasih. Salam damai. Rudi Eskamri.